Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ada sebuah cerita seorang bapak, ada satu kumpulan di pinggir danau, dan kemudian di sana dikenal bahwa danau itu banyak buayanya, dan kemudian ada perlombaan, barang siapa bisa berenang dari tengah sampai ke pinggir akan mendapatkan uang 1 miliar gitulah. Dihitung 1, 2, 3 sampai 100 tidak ada yang berani, tetapi ketika orang sudah mulai hendak menyatakan perlombaan dibatalkan, maka ada satu suara yang terdengar biur, kemudian dengan serta-merta orang melihat, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berenang dengan begitu rupanya untuk mencapai ke pinggir, dan kemudian sampai di pinggir mendapatkan sorak-sorai dan juga pujian banyak orang. Tetapi bahwa bapak ini tidak merasa bangga, tetapi sangat marah dan kemudian bertanya, "Siapa yang mendorong saya?" Ketika mengatakan seperti itu, ternyata di belakang istrinya dengan serta-merta tertawa dan juga menerima hadiah 1 miliar itu dengan sukacita. Pesan yang mau dikatakan di sana adalah seorang suami yang hebat, suami yang berhasil, ternyata ada seorang istri yang hebat yang mendorongnya, kan begitu ya. Lantas apa kekaitannya dengan Injil hari ini? Mungkin tidak ada, tetapi bisa dikait-kaitan gitulah. Walaupun dikaitkan tapi nggak kena ya nggak apa-apa begitu. Saudara-saudara yang terkasih, orang itu dalam psikologi, ilmu psikologi itu ada yang mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi kebutuhan hidup, kebutuhan seseorang adalah pengakuan dari orang lain, pengakuan dari samanya, pengakuan dari teman-temannya, sahabatnya, atau bahkan pengakuan dari musuh-musuhnya misalnya, kalau toh ada, kira-kira seperti itu. Pengakuan ini bisa diwujudkan atau dijabarkan, diperjelas, entah itu dalam bentuk prestasi, entah itu dalam bentuk kemampuan yang luar biasa, dalam bentuk misalnya kegantengan, kegagahan, kecantikan, dan segala macam. Orang ketika dipuji karena kelebihan, karena kegantengan, pasti juga akan merasa senang, begitulah. Dan juga misalnya dengan prestasi juga demikian. Ketika orang itu mencapai suatu prestasi, maka orang mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan.
dan kemudian pasti bangga, pasti bahagia. Tetapi tidak jarang juga bahwa orang yang mendapatkan, yang sudah mencapai hal yang demikian, orang lantas lupa sebenarnya siapa-siapa saja yang juga nanti akan berperan. Kalau kita menelisik lebih dalam, mungkin jangan-jangan malah justru orang-orang yang ada di sekitarnya yang membantunya, itulah yang mempunyai peran penting, peran yang sangat-sangat signifikan dalam pencapaian itu. Kita bisa andaikan misalnya seperti tembok yang berdiri dengan begitu megah, kokoh, indah, dan sungguh-sungguh menarik. Orang hanya melihat bahwa itu adalah tembok yang luar biasa, tembok yang sangat keras, tembok yang sangat kuat, tetapi kadang-kadang orang tidak berpikir, orang tidak akan menyebutkan bahwa yang menjadikan tembok itu begitu hebat, di sana ternyata juga ada batu. Batu pun juga mungkin batu-batu yang sebenarnya baik, batu yang bagus, pasir yang bagus, semen adukan yang bagus, kemudian juga air yang cukup baik. Tetapi orang tidak sampai sana, tetapi hanya melihat bahwa tembok ini begitu hebat, begitu kokoh, dan begitu luar biasa kekuatannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tidak mudah. Sementara orang ingin dihargai, sementara orang ingin dipuji, ingin diakui, tetapi dalam hal ini, dalam konteks Injil hari ini, ternyata ketika orang ingin mengikut Yesus, ingin menjadi murid Yesus, maka dia harus berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Maka ini sesuatu yang tidak mudah. Menyangkal diri itu juga berarti harus melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan kesombongan diri kita, mungkin juga dalam arti tertentu obsesi-obsesi tertentu dalam hidup kita. Kita harus berani melepaskan arogansi hidup kita. Mungkin kita akan diremehkan, mungkin kita akan dicela, mungkin kita akan dihina, mungkin apa yang kita buat, kita lakukan itu tidak diakui oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, atau bahkan boro-boro juga tidak akan dilirik oleh orang lain. Ini menjadi konsekuensi, ini menjadi kriteria bagi orang yang ingin mengikut Yesus. Bahkan orang yang mau menyelamatkan nyawanya, bahkan dia harus berani untuk kehilangan nyawanya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, maka tidak mudah bagi kita, bagi kebanyakan orang untuk menghayati, untuk menghidupi Injil hari ini. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita inspiratif yang pernah saya lihat dan juga saya pernah dengar atau mungkin saya pernah baca. Ada seorang yang sebenarnya sangat sederhana hidupnya pas-pasan. Tetapi anak muda ini hidupnya justru happy, bisa dikatakan. Bukan orang kaya, tetapi setiap kali melakukan tugasnya, melakukan perjalanan untuk ke tempat kerja, dan kemudian ketika selesai pulang dan segala macam. Dan mungkin juga di sana mampir ke warung untuk makan, membeli makan untuk makan siang atau makan malam, begitulah. Nah, dalam perjalanan itu kadang-kadang dia menemukan, karena harus jalan, kadang-kadang kehujanan, hujan, atau mungkin juga ketika di trotoar ada orang yang membuang air dan kadang-kadang juga kena pada dirinya. Tetapi dia tidak mengeluh, tetapi dia hanya melihat di situ ada pot yang tanamannya sudah hampir mati. Lantas dia taruh di tempat di mana air itu jatuh, mungkin walaupun kecil, netes-netes. Kemudian di sebelah sana ada seorang penjual yang membawa gerobaknya, yang mendorong gerobaknya kesulitan. Dia serta-merta tidak pikir panjang, kemudian dia membantu untuk mendorongnya. Sesuatu hal yang kecil, dan kemudian dia pergi setelah orang itu mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika dia makan di pinggir jalan, di warung, di situ ada seekor anjing yang juga duduk di sebelahnya.
Ketika dia mau makan makanannya, dia melihat anjing itu, dia tidak sampai hati, maka dia pun berbagi dengan anjing itu. Begitu rutinitas yang seringkali terjadi, yang seringkali dialami, yang seringkali dilalui. Maka sekian waktu berlalu. Akhirnya pot yang tadi ada tanaman bunga itu hampir mati, ternyata sudah mulai tumbuh dan juga berbunga. Kemudian orang yang tadi ditolong akhirnya sekarang pun juga usahanya juga lebih maju dan kemudian bisa menjadi seorang sahabat bagi dia. Bisa seringkali juga membantu juga, walaupun awalnya dicibirkan. Kemudian anjing yang seringkali diberikan makanan itu, dia selalu mengikutinya dan selalu menghiburnya. Dan rupanya dia akhirnya juga mau mengikuti dia, tinggal di rumahnya. Dan setiap kali dia pulang, anjing ini selalu menghibur dikala ada kepenatan. Saudara-saudara yang terkasih, sesuatu hal yang mau disampaikan dengan cerita tadi adalah berbuatlah baik, walaupun itu tidak membuatmu menjadi kaya, tidak membuat kita kaya, tidak membuat kita menjadi seorang yang terkenal, tidak membuat kita menjadi orang yang dipuja dan dipuji, atau mungkin bahkan kita diremehkan. Tetapi bahwa semua itu terjadi dengan tulus, maka hidup ini akan menjadi lebih berbunga, lebih berwarna, lebih menjadikan kita happy. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.